hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sekali marilah kita mengucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini kita sudah dapat mengisi rumah Allah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala atas segala amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat diiringi dengan salam juga sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang mulia yang kita hormati Abu Imam Masjid dan juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat dan juga pembuka-pembuka agama, panitia masjid, remaja masjid, istimewa para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang mulia, kita sudah berada di bulan Rajab, di mana di bulan Rajab Allah akan memberi kelebihan ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Rajab jauh berbedanya di bulan-bulan yang lain. Apalagi ini 3 bulan mulai daripada bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, itu bulan-bulan yang sangat istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, Ar-Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahrul ummati. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan Rasulullah, Ramadan bulan umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya bulan yang Allah memberikan kepada umat Muhammad yang istimewa, yang luar biasa, itulah bulan suci Ramadan. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang mulia, maka di bulan Rajab kita perbanyakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosa yang pernah kita lakukan. Allah di bulan Rajab Allah menerima adalah segala permintaan, segala doa yang kita minta kepada Allah. Allah akan memberi keampunan, dan dikala keampunan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita, orang yang mendapat kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan bulan yang kita perbanyakkan dosa. Bulan Rajab sebenarnya kan bulan tak perlu dosa. Bahkan yang para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang mulia, saya sampaikan hari ini bukan banyak bulan yang kita perbanyakkan dosa. Ini suasana pilkada, ini suasana pesta rakyat, sedang kejadian di tengah-tengah masyarakat bermacam hal yang menjadi bertambahnya dosa, bukan menghapuskan dosa. Para hadirin kaum muslimin yang berbahagia, di mana yang kadang-kadang kita saat ini banyak hal yang kita lakukan yang menjadi dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini ada sebahagian di antara kita orang Islam, orang yang beriman melakukan adalah sogok menyogok. Ar-rasi wal murtasi, dalam Al-Quran kata Allah, finnar. Sogok menyogok itu adalah penghuni neraka. Apakah orang yang sogoknya, ia menerima sogoknya, kedua-duanya tempatnya
neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena daripada harta yang haram, daripada uang yang haram kita konsumsikan, kita beli makanan untuk kita dan untuk keluarga kita. Itu perbuatan yang dilarang oleh agama, haram hukumnya. Untuk apa kita memiliki jabatan daripada perbuatan yang haram? Untuk apa banyak uang daripada perbuatan yang haram? Pangkat dan jabatan sebagainya daripada harta yang haram. Sanggupkah kita bertanggungjawab di mahkamah Allah Subhanahu wa taala? Tak kala kita tinggalkan dunia ini, kita kembali kepada Allah mulai daripada sakratul maut. Allah Subhanahu wa taala menampakkan buku amalan di depan mata. Sanggupkah kita bertanggung jawab dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena kehidupan dunia cuma sementara. Hayatud dunia qalil wa hayatul akhirah abadan. Kehidupan dunia sementara, kehidupan akhirat selama-lamanya. Sanggupkah untuk mempertanggungjawab? Sanggupkah mempertanggungjawab di hadapan Allah SWT? Sebenarnya orang yang beriman tidak demikian. Dan kita tidak layak lagi para hadirin. Kita kan sudah umur sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Layakkah lagi kita makan yang haram? Pekerjaan yang menentang dengan syariat, layakkah? Yang sebenarnya itu kita manfaatkan waktu semaksimal mungkin kita tobat kepada Allah. Apalagi ini dalam suasana bulan Rajab, Allah yang menerimakan tobat. Tapi sayangnya suasana ini sudah di ambang pintu. Dengan ini bukan kampanye pada hari ini, tapi saya memberi peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka beri peringatan olehmu, mudah-mudahan menjadi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Para hadirin kaum muslimin yang berbahagia, karena pada akhirnya kita akan menjadi penyesalan. Kapankah penyesalan? Penyesalan yang pertama, tak kala Allah menampakkan buku amalan, tak kala kita sudah menghembuskan, hampir dekat dengan menghembuskan nyawa terakhir, rohnya sudah ke tenggorokan, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menampakkan pekerjaan yang telah kita lakukan di dunia. Mulai kita daripada batas baliknya, segala pekerjaan perbuatan yang kita lakukan, kebaikan kejahatan, di saat itulah Allah menampakkan di depan mata, di saat roh sudah ke tenggorokan. Kamu mulai dah dengar rukung abu sidang jamaah Jumat yang mulia. Roh yang akan keluar. Tapi dia naik debit-debit. Keluarganya sendiri melihat ayahnya, anak umpamanya, istri juga melihat keadaan suami yang sudah susah, roh sudah ketenggorokan. Di saat itulah kita sebagai orang yang akan meninggalkan dunia, susah yang luar biasa. Di saat itulah terjadilah penyesalan. Penyesalan yang tidak pernah kita menyesal sebelumnya. Kalau pernah Abu Bakar menyesal dina, putra yang penyesalan tak kala Allah menampakkan segala kejahatan pada waktu itu, tentunya tak kala roh keluar di dalam jasad kita, tentunya awal daripada pintu akhirat kuburnya, tempatnya adalah lubang daripada lubang neraka. A'udzubillah min dzalik. Mengalau melingai dah boleh tat urang yang habis bak jabatan stroke abu cukup susah. Stroke-nya mungkin ada sebab-sebabnya. Sebabnya apa? Apanya? Semasih dalam jabatan banyak pekerjaan yang kita lakukan menentang dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Banyak kesulitan, berbicara yang bukan-bukan, mengejek, menghasut, mendengki, melecehkan agama yang paling pada akhirnya Allah menjadikan
kita orang yang strong. Lidah kena tarik dalam oleh Allah. Puak yang tak pegang. Alhamdulillah. Itu yang paling hadirin, yang paling kita takutkan para hadirin sekalian. Nak punya yang paling ya dah buku puabu jabatan raya lewat ngempeng haram. Kepuah pangkat raya lewat motor mewah, rumah mewah. Barangkali mungkin saja 20 tahun, 30 tahun kita nikmati. Sesudah itu tidak ada lagi. Apalagi kita sudah alam kubur. Sebelum kita masuk alam kubur, tidak manfaat lagi, tidak kita nikmati lagi. Coba kita lihat realita di lapangan pada hari ini. Orang-orang yang banyak ada mobil mewah, harta yang banyak, rumah yang begitu indah, istri dari 1 jadi 3. Tapi pada akhirnya makanan yang kita makan adalah buah kentang. Boh gantang bayar baju habu kami ngajak kenang li. Harta melaibat di mana-mana punya kita. Kita punya toko. Kita punya mobil yang mewah. Kalau dulunya Avanda, sekarang Alphard. Mungkin lebih 1 miliar yang kita kendarai, mobil yang kita pakai. Tapi ketahuilah sah itulah baru terjadinya penyesalan yang luar biasa. Para hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sebenarnya ini bulan Rajab, bulan yang selalu kita basahkan lidah kita dengan beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah ya Allah segala dosa-dosa kami ya Allah yang telah saya lakukan ya Allah, baik saya sengaja atau tidak ya Allah, ampuni olehmu ya Allah. Insya Allah di bulan Rajab, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah mengampuni atas segala dosa. Bukan bulan yang kita perbanyakkan dosa. Hati-hati hadirin jamaah sekalian. Jangan jadi penyesalan di esok harinya. Penyesalan itu tidak bisa lagi. Kita adalah untuk bertobat lagi. Maka ini kesempatan yang paling baik. Sebagaimana kata Allah, tubu ilallah taubatan nasuha. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tobat yang sebenar-benarnya. Insya-Allah kita akan selamat di dalam kehidupan dunia. Maka oleh karena demikian, hati-hati para hadirin sekalian, jangan kita terjebak daripada perbuatan yang haram, apalagi yang memang itu jadi sebagai darah daging kita daripada harta yang haram. Kata Rasulullah, al-lahmu, daging nabata minal haram pannaru aulabih. Daging yang tumbuh daripada harta yang haram, yang layak kepada daging tersebut adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat, maka hati-hatilah dalam hayatud dunia yang qalil wa hayatul akhirah abadan. Yang perlu kita ingat kehidupan akhirat. Maka dalam kehidupan dunia Rasulullah menganjurkan fa'agsiru ma yabqa ala ma yafna. Perbanyakkan olehmu akan barang yang kekal di atas barang yang fana. Apa itu barang yang kekal? Itulah beramal-amal yang baik, beramal-amal yang saleh. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Di dalam kehidupan dunia, basahkan arlah lidah dengan istighfar. Basalah lidah dengan istighfar. Bacalah lidah, basahkanlah lidah kita dengan arlah kita perbanyakkan taubat kepada Allah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya tak kalah sakaratul maut, insya Allah kalau sering kita basahkan lidah, apalagi dalam bulan Rajab ini, dengan arlah zikir dan istighfar kepada Allah, insya Allah andai kata kita tinggalkan dunia ini, insya Allah Allah akan memberi
di akhirat atau daripada awal akhirat alam kubur sebagai kubur itu adalah merupakan kebun daripada kebun surga. Kehidupan dunia kalau belum kita adalah meninggal dunia, Allah akan selalu Allah memberi kemenangan dan kesenangan yang pada akhirnya nanti Allah akan memberi tempat yang mulia di dalam surga Jannatun Naim. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan mengingat waktu yang singkat. Lebih dan kurang saya minta maaf. Sebagai kesimpulannya, hati-hati dalam suasana pesta rakyat. Jangan kita terjemus atau jangan kita menjadi calon-calon penghuni neraka dengan sebab politik yang demikian. Apalagi yang kadang-kadang kita makan atau kita minum daripada hasil harta yang haram menjadi hambatan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi hati-hati para hadirin sekalian. Insya-Allah kalau hati-hati kita akan selamat hidup di dunia, apalagi kita nanti akan dipanggil oleh Allah Taala menuju alam barzakh, alam kubur. Insya-Allah Allah dijauhkan daripada segala azab kubur dan fitnah kubur. Dijadikanlah Allah kubur itu menjadi satu kubun daripada kubun surga. Insya-Allah.